Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir. PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas PS Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa, dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada dua pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares, dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan dua pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan, seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru, Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persik musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa
atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji, terus 4 back sejajar, ada Anderson, Simen, Hehanusa, dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu, dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan Silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikut sertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan,
pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang menggengkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya, bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik
dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar, karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir. PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas PS Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa, dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares, dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan, seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru, Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa, atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di
posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar, ada Anderson, Simen, Hehanusa, dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu, dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun
pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah, dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang menggulingkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka, dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya, bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula. Artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar.
Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar, karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024, dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas PS Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa, dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini. Mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya, dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares, dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan, seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru, Supriyadi, yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persik musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa, atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar, ada Anderson, Simen, Hehanusa, dan Yusuf.
Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten, dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan memperkuat silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni
penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah, dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka, dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya, bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena
jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024, dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas PS Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa, dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan. Artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares, dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan, seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru, Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa, atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji, terus 4 back sejajar, ada Anderson, Simen, Hehanusa, dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu, dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan
Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan memperkuat silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikut sertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3
hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024. Dan
jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas PS Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023 dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang, terus di posisi belakang ada Anderson, lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persik musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten, dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap.
Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champion Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap.
bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas PS Persik Kediri,
di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023 dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang, terus di posisi belakang ada Anderson, lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persik musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten, dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran
para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang
menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang menggengkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar, karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024, dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan
digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui
perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan memperkuat silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta
top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah,
Senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang, terus di posisi belakang ada Anderson, lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten, dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat
menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champion Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenson Ambo akan memperkuat silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikut sertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi
Secara strategi, kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan. Bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba. Tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim
baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di 2 kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa, atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff
Liga Champion Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan memperkuat silih berganti, memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang menggengkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar.
apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba. Tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi
dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini. Mereka akan bermain di 2 kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan, seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru, Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa, atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar, ada Anderson, Simen, Hehanusa, dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu, dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya, maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari
redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tavares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tavares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tavares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tavares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan.
Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba. Tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya, apalagi khusus untuk PSM
di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan. Artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak
lagi-lagi tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenson Ambo akan memperkuat silih berganti, memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tapares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tapares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tapares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tapares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema
mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba. Tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya
dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan. Artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah
untuk mensupport dua striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenson Ambo akan memperkuat silih berganti memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini dua striker yang tidak tergantikan selalu menjadi andalan Tapares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tapares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tapares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi dua kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tapares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan
memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba. Tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan.
Artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting
PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan memperkuat silih berganti, memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini 2 striker yang tidak tergantikan, selalu menjadi andalan Tapares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tapares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tapares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi 2 kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tapares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang menggengkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara
Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya, bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula. Artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar, karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024, dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa, dan langsung saja sebagai laga uji coba tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan, artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada 2 pemain asing baru,
yakni di posisi back ada Kike Linares dan juga di posisi striker ada Adilson Silva. Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar ada Anderson, Simen, Hehanusa dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar.
Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenzo Nambo akan memperkuat silih berganti, memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini dua striker yang tidak tergantikan, selalu menjadi andalan Tapares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tapares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tapares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi dua kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tapares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan
memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan. Bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua tim, kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula, artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan strategi dari klub Liga 1, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan atau masyarakat Kota Makassar, yakni PSM Makassar. Lama kita tidak bersua membahas bagaimana preview laga dari PSM Makassar karena jelas musim 2022-2023 sudah berakhir beberapa waktu lalu, dan sekarang mengawali musim 2023-2024 dan jelang kompetisi resmi bergulir, PSM akan menjalani laga uji coba bertandang ke markas Persik Kediri, di Stadion Brawijaya Persik pada Sabtu 24 Juni 2023, dan pertandingan akan digelar pukul 16.30 WITA. Nah, senang rasanya kita bisa berjumpa dan langsung saja sebagai laga uji coba. Tentunya ini adalah satu kesempatan bagi kedua tim, baik itu Persik Kediri maupun PSM Makassar, untuk mematangkan skuad mereka, mematangkan strategi, dan tentunya mematangkan kesiapan para pemain untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya. Apalagi khusus untuk PSM di musim 2023 ini mereka akan bermain di dua kompetisi, yakni di Liga 1 tentunya dan juga di AFC Cup. Untuk musim ini PSM kita lihat tidak banyak melakukan perubahan. Artinya hanya beberapa pemain yang didatangkan. Tercatat ada dua pemain asing baru, yakni di posisi back ada Kike Linares, dan juga di posisi striker ada Adilson Silva.
Selain itu tentunya ada pemain-pemain lokal juga yang didatangkan. Sementara di Persik juga ada beberapa pemain-pemain baru juga didatangkan, termasuk tambahan 2 pemain asing. Nah, untuk membahas taktik kedua tim di laga uji coba ini, kita bisa pastikan bahwa laga ini tidak akan berjalan sekeras atau seperti layaknya kompetisi resmi, karena ini lagi-lagi kita bilang ini adalah kesempatan untuk kedua tim mematangkan skuadnya, mematangkan tim mereka. Nah, di layar kaca Tribuners ini sudah terlihat prediksi susunan pemain, prediksi line up dari Persik Kediri menghadapi PSM Makassar. Di sisi kiri ada Persik Kediri, kemudian di sisi kanan ada PSM Makassar. Kita ke Persik dulu. Persik akan tetap mengandalkan tumpuan mereka di pemain-pemain asingnya yang menjadi tumpuan utama mereka. Musim lalu juga ada beberapa pemain asing lama yang tetap dipertahankan seperti Renan Alves sebagai gelandang serang. Terus di posisi belakang ada Anderson. Lalu ini juga ada pemain baru Supriyadi yang didatangkan dari Persebaya. Flavio juga merupakan pemain yang juga memperkuat Persib musim lalu. Persik ini salah satu tim yang cukup merepotkan PSM di Liga 1 musim 2022 atau musim sebelumnya. Tercatat pada pertemuan pertama mereka bisa menahan imbang PSM Makassar, dan di pertemuan kedua di Stadion B.J. Habibie akhirnya PSM bisa memenangkan pertandingan meskipun dengan skor tipis kala itu 2-1. Dan menariknya juga Persik untuk musim 2023 ini memiliki pelatih baru. Artinya ada perubahan yang cukup signifikan di skuad Persik, tapi secara taktis kita bisa atau secara teknis kita bisa memprediksi bahwa skema yang akan digunakan Persik menghadapi PSM di laga uji coba ini tetap mengandalkan 4-3-3. Di posisi kiper ada Aji Kurniawan, terus 4 back sejajar, ada Anderson, Simen, Hehanusa, dan Yusuf. Kemudian di lini tengah mengandalkan 3 gelandang sekaligus, ada Renan Alves, ada Bayu, dan Arthur Irawan yang bertindak sebagai kapten. Dan di lini depan Pedro dipasang sebagai striker utama atau penyerang tengah, diapit oleh Flavio dan Supriyadi masing-masing untuk penyerang sayap. Kemudian di skuad PSM Makassar sendiri sudah ada gambaran para pecinta PSM tentunya maupun para penikmat sepak bola Indonesia sudah mengetahui perubahan-perubahan yang dilakukan oleh PSM Makassar, apalagi sebelumnya sempat menggelar atau melakukan laga playoff Liga Champions Asia menghadapi Bali United. Kali itu sudah terlihat PSM di bawah Bernardo Tavares tidak banyak melakukan perubahan, dan kami dari redaksi Tribun Timur memastikan bahwa skema yang diandalkan oleh Tavares sebagai pelatih PSM Makassar tidak akan banyak melakukan perubahan, yakni tetap mengandalkan 3 back sejajar dan menumpuk 5 gelandang di tengah untuk mensupport 2 striker. Nah, untuk starting PSM Makassar tentunya Reza Arya di posisi kiper atau penjaga gawang masih menjadi andalan dari PSM Makassar. Lalu di posisi 3 back Yuran Fernandes, Erwin Gutawa,
dan Kike Linares. Kike Linares ini pemain baru, pemain asal Spanyol tapi berpaspor Filipina. Sementara di lini tengah untuk posisi gelandang sayap, Sayuri bersaudara Yance dan Yakob akan dipercaya setelah kembali dari timnas Indonesia. Di tengah Emarpan bersama Akbar Tanjung dan juga Kenson Ambo akan memperkuat silih berganti, memperkuat barisan pertahanan maupun penyerangan. Artinya ketiganya akan membantu sebagai penyambung dari lini belakang ke lini depan dari PSM Makassar itu sendiri. Lalu di lini depan ini dua striker yang tidak tergantikan, selalu menjadi andalan Tapares musim lalu yang sukses membawa PSM Makassar juara, ini Everton Nascimento dan juga William Pluim. Dalam beberapa hari terakhir memang William Pluim dikabarkan harus menepi karena mengalami sedikit cedera, tapi menghadapi Persik Kediri di laga uji coba, William Pluim sang kapten tetap diikutsertakan. Jika membahas terkait dengan skema PSM Makassar, skema tetap akan dipergunakan oleh Bernardo Tapares. Namun menariknya starting ini akan mengalami perubahan. Bisa saja terjadi perubahan di babak kedua ataukah di 30 menit awal, sebab Tapares ingin melihat kesiapan pemain-pemain lainnya, apalagi PSM akan menghadapi dua kompetisi langsung yakni AFC Cup. Tapares tentu menginginkan bukan hanya 11 pemain yang siap untuk bertanding, tapi pemain-pemain lainnya. Dan di bench pemain ataukah di posisi cadangan masih ada nama-nama pemain yang cukup potensial bisa mengisi posisi starting ataukah menjadi pengganti yang sepadan. Semisal untuk posisi gelandang ini masih ada Rizky Pelu, mantan pemain Bali United, pernah memperkuat PSM Makassar, pernah di timnas juga, ini juga bisa dimainkan, bisa menjadi pengganti dari Akbar Tanjung ataukah Emarpan. Masih ada pula Ananda Rehan, pemain muda, pemain berusia 20 tahun yang turut mempersembahkan medali emas kemarin untuk timnas Indonesia di SEA Games, juga berpotensi tetap diturunkan meskipun pilihannya mungkin bukan sebagai starter. Lalu yang paling ditunggu-tunggu yakni penampilan dari Andi Harjito. Andi Harjito ini baru-baru saja, mungkin masih 2-3 hari belakangan ini baru didatangkan. Dia dipinjam dari Borneo FC. Dia juga bagian dari skuad timnas di SEA Games kemarin, berposisi sebagai penyerang sayap, bisa sebagai striker atau penyerang tengah dan juga gelandang serang ya. Masih cukup muda, masih 21 tahun. Banyak yang menyebut jika Andi Harjito ini bisa menjadi pengganti sepadan dari Ramadan Sananta, top skor PSM Makassar musim lalu yang memilihkan ke Persis Solo. Jadi secara strategi kedua tim baik Persik maupun PSM Makassar tidak akan banyak mengalami perubahan, khususnya untuk PSM Makassar, apalagi posisi pelatih masih dipertahankan, mayoritas skuad inti masih dipertahankan. Begitupun dengan Persik Kediri, meskipun dengan jajaran pelatih baru dengan beberapa tambahan pemain, tapi secara skema mereka akan tetap menggunakan 4-3-3. Jadi tentu ini akan menarik disaksikan apakah Persik akan memaksimalkan pertemuan mereka sebelum menghadapi Liga 1 dengan langsung tancap gas mengajak sparring tim juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar, atau sebaliknya apakah PSM yang akan memaksimalkan pertandingan uji coba ini dengan meraih kemenangan. Dan lagi-lagi kita akan saksikan
laga ini di hari Sabtu, hari ini 24 Juni 2023. Pada intinya pertandingan ini tentu akan sangat menarik disaksikan, bukan hanya persoalan hasil, tapi bagaimana kedua pelatih memperagakan taktik, memperagakan skema mereka dan memperlihatkan kekuatan mereka selama jeda kompetisi dalam hal menghadapi kompetisi musim berikutnya. Apakah PSM Makassar semakin matang, semakin siap dengan tambahan pemain baru untuk mempertahankan gelar juara, ataukah Persik Kediri bisa mencuri ataukah meraih kemenangan dan mempersiapkan timnya sebagai tim kuda hitam yang akan diwaspadai pergerakannya pada kompetisi Liga 1 musim ini. Gitu, sekian Tribuners mungkin terkait dengan prediksi skor. Ini agak sulit untuk memprediksi karena ini laga uji coba, tapi pada intinya PSM akan memperlihatkan kekuatan utamanya, bahwa selain kuat bermain di kandang, PSM Makassar juga harus membuktikan bahwa mereka siap menghadapi Liga 1 musim ini dengan bermental tandang pula. Artinya harus memenangkan atau bisa mencuri poin di laga tandang lewat uji coba kontra Persik Kediri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi kita akan membincangkan taktik dan